terminal tapi nunggu. Sanes sepuh di ibu-ibu teh masih ke ABG. Bapak-bapak jadi Pak Am yang masih belum termasuk juga Agim ya yang belum masih tetap online atau hanya memakai Zoom dan berbagai fasilitas lain. Jadi intinya online. Jadi kita berupaya dan mohon maaf kita pun menggantikan yang selevel gitu. Ternyata ada beberapa juga yang Ustaz yang sibuk. Yang kedua yang dihubungi ketika mengganti beliau Ustaz Aliman abad Nabi Kalsa ya dari ayam aduh dua sedang menghubungi beberapa. Jadi itu tentu insya Allah tanpa mengurangi semangat ibu-ibu dan insya Allah pahalanya setiap langkah menjadi penggugur dosa dan pengangkat derajat. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Dan mudah-mudahan kita berharap doa berlindung hanya kepada Allah karena sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada sehebat-hebat pertolongan kecuali pertolongan Allah. Maka beruntung berbahagia ketika ibu sudah berangkat komitmen ke majelis ilmu ini. Insya Allah menjadi kebaikan, insya Allah menjadi keberkahan. Jadi ketika berangkat masjid ilmu tadi dengan berbagai situasi kondisi di beberapa masjid juga sampai saat ini belum buka ya Pak, termasuk masjid-masjid kecil. Kita bismillah tadi di awal Juli sudah dimulai, tapi mohon maafnya itu mungkin juga nanti beberapa ustadz yang suka berhalangan. Kemudian ya karena dalam kondisi belum normal ya termasuk jemaah juga kajian saja justru di sini yang di kelas awal-awalnya siap ibu-ibu ketika mau diumumkan ternyata ibu-ibunya siap, yang belum siap siapa Bu? Anak-anaknya mah tidak boleh Pak tersepuh gitu, jadi berbagai kendala. Tapi subhanallah luar biasa ibu-ibu masih bisa hadir dan terus istiqomah di masjid Istiqomah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah siar ke beberapa masjid, semangat spirit kepada masjid yang lain, sehingga ketika masjid-masjid saat itu Ramadan ditutup Istiqomah buka, nah gini buka ya alhamdulillah itu. Dan kita tidak pernah berhenti Pak, tidak pernah libur termasuk Jumatan. Terus dibuka ada Istiqomah, kira libur, ada Istiqomah mah tidak pernah libur gitu. Jadi alhamdulillah. Dan ini juga dalam doa semangat dari pembina Pak Haji Dudu yang luar biasa mendorong sok bismillah Pak muka masjid mah ketika itu IEG berangkat dari doa Allah namun sakitnya insya Allah menjadi kifarah gitu. Walaupun berhadapan dengan berbagai aparat, kita harus menandatangani berbagai perjanjian dulu ketika mau Idul Fitri. Sekarang juga Idul Adha, kita doakan guru kita sudah agenda mah jauh-jauh, yaitu Pak Profesor Miftah Farid insyaallah. Baik ibu-ibu jemaah rahimakumullah, kita akan mentadaburi yaitu surat Al-Mudaththir. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, hak Allah dan hanya kepunyaan Allah. Berkat taufik hidayah, inayah juga magfirahnya kita bisa hadir di Masjid Ilmi. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mencatat sebagai amal soleh
penggugur dosa dan pengangkat derajat kita di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita mengerti dan memahami bahwa Al-Quran sebagai nizam, Al-Quran sebagai manhaj, yaitu Al-Quran sebagai aturan, Al-Quran sebagai pegangan, Al-Quran sebagai jalan menuju keselamatan, menuju kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kita meyakini bahwa Al-Quran sebagai solusi atas berbagai situasi dan sebagai jawaban atas berbagai persoalan-persoalan. Persoalan-persoalan kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara. Ketika ingin meraih, memperoleh kebaikan, ketenangan, kebahagiaan di dunia wal akhirah, pegang teguhlah yaitu Al-Quran. Begitupun dalam berbagai situasi kondisi saat ini. Kan bapak-bapak, nggak tahu mungkin ibu-ibu, bapak-bapak apakah pernah mengalami seperti ini atau baru pertama ini Pak? Di usia pertama ya, berarti saminya ya, pengalaman itu ada bapak senior sudah berpengalaman. Berarti sama-sama pertama ya Pak ya. Insya Allah tidak ada suatu kejadian, tidak ada suatu peristiwa yang sia-sia. Di dalamnya mengandung berbagai tadkirah, ibrah dan hikmah. Tentu yang paling diinginkan oleh Allah agar semuanya kembali la'allahum yarji'un, kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar. Semakin taqarrub, semakin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahwa kita mengakui, menyadari kita itu sangat kecil, hina dina, tidak ada apa-apa. Berhimpun seluruh manusia, jin juga berkumpul, sesungguhnya tidak mampu. Ketika Allah belum memberikan izin, orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, tidak. Berbagai perlengkapan, persenjataan yang canggih, yang hebat, ternyata sampai sekarang biasa tuh ngusir. Termasuk negara, apalagi kita yang berkembang, sampai negara maju bahkan menganggap super power, penguasa dunia, di pasihan corona mas ada yang lagi cicing diam. Bahkan katanya ada termasuk juga sebuah rekayasa. Ternyata yang membuat rekayasanya pun manusia terkena dampak. Betapa keagungan, kehebatan Allah sangat dahsyat. Dengan berbagai peristiwa, dengan perjadian ini, terus harus bagaimana? Allah mengingatkan, menyadarkan kepada kita agar kita senantiasa bangun, bangkit, sadar. Ada corona, ada itu. Jadi dengan berbagai menghardikan, dengan berbagai sudut. Tapi bagi orang-orang yang beriman harus semangat. Allah mengingatkan di dalam surat itu kan ada 2 surat harus kita bangun, bangkit, sadar. Yang pertama surat Al-Muzammil, yang kedua surat Al-Mudaththir. Al-Muzammil kenapa di dalam 2 surat? Kalau surat Al-Muzammil itu lebih sebuah solusi atas mental kita. Kita bandingkan yang pertama di surat Al-Muzammil dulu sebelum ke Al-Mudaththir. Ya ayyuhal muzammil. Jadi wahai orang-orang yang berselimut. Maknanya dalam tafsir At-Tabari di sini yaitu minan niyam, dari tidur. Wahai orang-orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir,
juga wahai orang-orang yang berselimut. Ada yang berkumul apa Bu? Jadi ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudzatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Di ayat selanjutnya di surat Al-Muzammil, maka ini lebih penerapan kepada mental sikap orang-orang yang beriman. Walau pada saat itu sikap orang-orang soleh, sifat Rasul ketika mengemban amanah, yaitu kumil laila illa qalila. Kum, bangun, bangkit, sadar, paham dengan berbagai situasi dan kondisi. Kumnya itu pada waktu itu al-lail, pada waktu malam. Kenapa tidak pada waktu siang? Di lanjut ayatnya illa qalil, yang bangun, bangkit, sadar itu termasuk pada waktu malam itu qalila, sedikit. Bagaimana kita akan bangkit dari berbagai permasalahan, dari keterpurukan, dari keterjajahan, kalau kita pun belum siap, belum sanggup bangun bangkit dari lelapnya tidur. Kan generasi-generasi milenial betapa berat. Sok bangun tidur, begadang mah kuat, tapi disuruh bangun jam, apalagi sekarang mah rada ringan ya. Jam 5 kurang 15 adanya. Biasanya kan jam 4, tapi tidak, susah. Ibu punya putra, cucu? Banyak? Oh, subhanallah. Sesah teh Bu ngabangunkeun urang kali. Ibu-ibu sesah teh. Ari ibu-ibu mah henteu, murang kalina cucu-cucuna bangun subuh sesah. SD, SMP, SMA, kuliah sesah teh Bu? Iya. Sok nih. Da sami sebagainya. Termasuk anu di pesantren ketika tos karumim kan di lockdown. Kembali ke adat semula. Susah. Di pesantren jam 3, setengah 4 sudah bangun. Ketika libur 3 bulan, kemana deh Bu? Kembali ke adat semula. Susahnya jam genap setengah 6, aduh luar biasa. Kum, bangun, bangkit sadar pada waktu malam. Agar apa di waktu itu? Supaya menjadi betul-betul orang yang selalu hebat, selalu kuat. Dalam berbagi kenikmatan kita masih sadar, ingat mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini sebagai kunci. Termasuk dengan permasalahan ini pun, yaitu bangun bangkit al-lail, pada waktu malam. Kita bertaqarrub, kita berdoa, kita berlindung kepada Allah. Dan sebaik-baik waktu yaitu pada pertengahan malam, di penghujung malam kita berdoa. Nah, ini menjadi surat Al-Muzammil ini agar kita bangun, menguatkan mental kita, menguatkan spiritual kita. Di surat Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudzatsir, wahai orang-orang yang berselimut, di sini kum sama. Awalnya kum, bangun, bangkit, min niyamihi, dari tidur. Fa'angdir, dan berikanlah peringatan. Jadi kalau disambungkan dua surat atau Mudatsir, Al-Muzammil dengan Al-Mudatsir, di sini kebaikan, kesolehan, kesadaran kita itu jangan merasa sudah baik, sudah sadar kita, sementara istri atau anak belum. Harus Angdir, berikan peringatan. Ada sebuah kepedulian kan ketika mengajak, mengingatkan, Bu punten ingatkan anak. Keun we usah da murang kalih keneh, Bu punten ditutup hijabna.
kegitos ageng, kegitos sepuh, mage sadar. Ada ketika diberikan peringatan itu, nanti juga ingat, nanti juga. Harus ada sebuah kepedulian, sebuah perhatian. Pak Angdir berikan peringatan dan harus memberikan peringatan, terutama ya orang tua terhadap yang dipimpinnya, keluarga. Maka di ayat surat At-Tahrim juga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini amanat yang paling besar yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang terkecil dalam keluarga, bapak. Menjaga diri dan keluarga. Dari apa? Minan. Bukan hanya memberikan makan dan minum, memberikan tempat, tapi harus bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, yaitu dari api neraka. Pak Angdir, berikan peringatan. Sudahkah Bapak Ibu mengingatkan putra-putrinya? Sudah, alhamdulillah. Berapa kali? Datas ageng tetap kewajiban dalam berdakwah selama hidup, termasuk sudah berkeluarga. Pak Angdir berikan peringatan. Nah, jadi di sini harus kita memberikan, mengajak kepada yang terkecil di lingkungan kita adalah keluarga. Karena kita apa? Karena kita sebagai khairu umat, sebaik-baiknya umat. Wal takum minkum ummati khair. Jadi kita sebagai umat yang terbaik. Kenapa umat terbaik? Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Jadi umat yang terbaik itu orang yang melakukan ya'muruna bil ma'ruf, kepada kebaikan, memerintah kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah, mengingatkan dari perbuatan mungkar. Kemungkaran sekarang banyak sekali, terutama tadi berbagai pergaulan, berbagai tontonan, berbagai pertunjukan, bahkan di beberapa tempat sudah merebak ya Bu. Dengan berbagai kondisi itu dimanfaatkan pinjaman online. Terbukti juga di beberapa tempat sudah terjebak. Dan apa yang ngobrol konsultasi saat kumaha iya si anu termasuk putranya sendiri sahabu baru ngaku putranya pinjam dari 1,5 sampai jadi 7 juta. Karunya akhirnya meminjam lagi ke online deh. Akhirnya hampir 30 juta. Jadi terus ya terjebak ya dalam. Jadi harus hati-hati mengingatkan. Belum lagi dengan situasi kondisi, makanya marak berbagai kembali cina Pak. Kalau di rakyat kecil kita di yang padat penduduk, yaitu togel, muncul lagi. Jadi harus tetap kewajiban kita mengingatkan. Terus agar kita bangun bangkit sadar, di ayat berikutnya Allah memberikan sebuah kiat kepada kita agar kita bangun, bangkit, sadar, maju baik atas individu, keluarga, bahkan kepada negara. Sebagai resep sebetulnya, sebagai konsep yang Allah berikan, yaitu yang pertama, yang selanjutnya warabbaka fakabbir. Warabbaka, dan kepada Tuhan fakabbir, maka besarkanlah. Jadi agungkan itu adalah kepada Allah, karena Allah yang maha agung. Besarkan Allah yang maha besar. Ini menunjukkan sebuah at-tauhid ilallah.
ketauhidan kepada Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Yang harus kita takuti, ibadahi hanya Allah. Jadi ini merupakan kekuatan tauhid, kekuatan keimanan yang harus ditanamkan. Makanya ada sebuah lembaga yang harus menerapkan yang pertamanya itu iman, baru ilmu, ya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Adab dulu, baru Quran. Terus ini sangat luar biasa. Jadi harus dikedepankan adalah ketauhidan. Tauhid menjadi dasar kita sekarang kan ramai itu diperbincangkan, bahkan ingin dihilangkan. Ini sesungguhnya menjadi hadiah dari umat Islam. Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, dan betul-betul esa itu hanyalah Islam. Kalau kembali dan sadar itu. Makanya ketika ada yang paham, mengerti, ini harus diganti dengan kebangsaan, kebudayaan. Nah, itu jadi hati-hati. Jadi ingin baik, bangkit, sadar, ya tanamkan. Termasuk kita dalam keluarga itu adalah ketauhidan kepada Allah. Wa rabbaka fakabbir. Karena orang-orang yang sudah muncul dalam dirinya ketauhidan, keyakinan kepada Allah, maka sesungguhnya orang-orang itu akan memiliki as-saja'ah, keberanian dalam hidup, keberanian dalam menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Termasuk menjalankan syariat. Apa? Nikah. Nikah itu perlu keberanian. Berani itu muncul dari apa? Dari keimanan. Jadi ini sangat penting ketauhidan tadi, sehingga akan berimbas ke berbagai ibadah-ibadah kita. Kalau akidahnya lurus, insya Allah ibadahnya akan benar. Bagaimana akan benar ibadahnya kalau tauhidnya tidak lurus? Kan ini ada di beberapa yang pemahaman menganggap sudah saja bahwa kita itu baik, bersih hatinya, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak merugikan orang lain. Tidak, itu awalnya benar, tapi kesananya salah. Tidak sholat pun tidak apa-apa. Ada yang begitu? Ada. Jadi ini hati-hati dengan pemahaman tadi. Wa rabbaka fakabbir. Jadi ketauhidan yang harus kita tanamkan. Wa siyabaka fatahhir. Wa siyabaka, dan pakaian fatahhir, yaitu harus bersih. Termasuk dalam kondisi ini, Pak. Kan corona, kita harus selalu bersih. Masuk ruangan, keluar ruangan, masuk rumah, keluar rumah, dalam kondisi harus selalu bersih. Ternyata jauh-jauh sudah ratusan tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, Allah sudah memberikan bimbingan, ajaran kepada kita. Coba juga kita lihat, yaitu di surat Al-Baqarah 222. Ya Bu, di surat Al-Baqarah 222. Di ujung ayatnya. Di ujung ayatnya terus ketemu Bu. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallah, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, mencintai at-tawabin, orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin,
Dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan atau membersihkan diri. Dijelaskan dalam tafsir wasaubihi wa badanihi wa makanihi, bersih badannya, jasadnya. Wasaubihi itu saub. Di sini juga kan disebut wasiab, itu pakaian. Bersih badannya, bersih pakaian. Kemudian juga yaitu bersih wa makanihi, tempat, badan, pakaian, tempat. Dan ini menjadi syarat sah juga dalam salat kita, ibadah kita. Jadi harus perhatikan, sudah bersih belum jasad kita, badan kita? Jasad kita, badan kita bersih, sudah bersih belum? Yaitu pakaian kita. Pakaian kita sudah bersih. Bagaimana dengan sejadahnya, tempat bersih belum, suci belum? Itu harus dibersihkan. Ini yang lahirnya di dalam Islam, di beberapa ayat surat, betapa banyak kita harus bersih badan, pakaian, tempat. Dan Islam tidak cukup di sana. Dalam Al-Quran yang lebih tinggi lagi, yaitu kebersihan apa, Bu? Hati. Di surat Asam, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassa. Qad aflaha, sungguh beruntung, man zakkaha, bagi orang-orang yang membersihkan hatinya. Dan tadi yang jadi dalam Islam itu sempurna. Jangan menganggap tadi ini penting mah bersih hati, yang luarnya tidak. Dalam Islam luar penting penampilan, hati juga penting, bahkan lebih penting harus. Nu penting nah hatena. Bu, nah tadi jilbab nu penting nah hatena. Daripada itu di jilbab tapi ngomongkeun kan sok aya nu kitu. Tapi berjilbab sudah berpahala. Anjeunna terus menyinyir kitu teu berpahala. Jadi sudah memberjilbab dan menjaga lisannya. Jadi dalam Islam itu kedua-duanya, lahiriah dan batiniah, harus bersih. Pasti beruntung orang-orang yang membersihkan hati. Wa qad khaba man dassa, dan pasti merugi orang-orang yang yang mengotori hatinya dengan ujub, takabur, riya, suudzon, buruk sangka ke yang lain, buruk sangka ke Allah. Tapi sebaliknya beruntung, berbahagia kalau kita berbaik sangka kepada Allah. Oh, dengan corona ini supaya kita bersama-sama di rumah, sama-sama untuk bisa beribadah. Kan puntennya banyak juga beberapa ustaz yang sibuk keluar dengan corona mah. Ya alhamdulillah, istrinya, anak-anak. Bahkan ada sing lami cenah corona naon, si bapak si ayah supaya di bumi aya. Gitu. Jadi dengan husnudzon mah jadi enak, jadi indah. Qad aflaha man zakka, bersih. Dengan berbagai peristiwa supaya untuk selalu bersih tempat kita, lingkungan kita. Kemudian juga ada yang kisah ketika ngobrol, kita sudah berupaya menghadirkan Ustaz Dudi ya. Jadi beliau pernah mengikuti bahwa apakah betul yang terkena COVID atau tidak, walau ternyata sudah dalam kondisi demikian tertutup, cek anjeunna harus dibuka. Naon saya tanggung jawab. Sok. Dan ketika meninggal maka mati juga cenah penyakitnya. Akhirnya dengan pemahaman gitu, apakah yakin itu tidak terkena? Ayat dimandikan dan disolatkan seperti biasa, alhamdulillah
Bismillah. Tenanawan. Tenanawan rasa. Tenanawan. Jadi dengan berhusnudzon berbaik sangka kepada Allah. Tapi tetap juga kita harus berhati-hati, ikhtiar secara maksimal. Jadi di sini dengan berbaik sangka kepada Allah itu membuat kita sehat, membuat kita tenang, aman, nyaman. Tapi segala sesuatu dengan suudzon, berburuk sangka dengan ke suami, ke istri, dengan kejadian, dengan musibah, pasti tidak enak, tidak nyaman. Sok ibu-ibu ketika suami terlambat, jika padahal suami kita tolabul ilmi atau kena macet dan sebagainya. Jadi harus berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada yang lain. Jadi di ayat keempat ini wasya baka patut harus bersih. Dan tadi lebih tinggi lagi, bukan hanya lahiriah tetapi batiniah pun harus bersih. Di ayat kelimanya yaitu waruzza fahzur. Jadi tinggalkanlah perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Jadi kita harus ketika ingin mendapatkan pertolongan Allah, perlindungan Allah, menjauhi perbuatan yang dosa, perbuatan maksiat. Ini Ustaz tapi kena li ibu teh dosa deui, cek bapak teh dosa deui nya. Terutama tanpa terasa kita bapak-bapak itu dosa pandangan. Dain mah naonnya Pak? Makanya sahur bapak-bapak istilahna teu aya sok aya nu tereueusan Pak ayeuna jarang nya Pak nya. Da kapungkur mah sok ngintip. Cenah mah jadi terusan ayeuna mah teu kedah diintip kitu nya Pak. Nya Pak teu kedah diintip ayeuna dibukanya lira astagfirullah. Cek bapak teh ditinggal dosa teu ditinggal mubadir. Jadi harus meninggalkan. Bagaimana kita terjebak kena dalam dosa? Ya beristighfar, segera memohon ampun kepada Allah. Ketika seorang hamba berbuat dosa pada waktu hari, pada pagi hari, aku menunggu taubatnya di malam hari. Ketika dia berbuat dosa pada malam hari, aku tunggu taubatnya pada waktu siang. Maka perbanyaklah kita zikir, perbanyaklah kita istighfar, memohon ampun kepada Allah. Itu bapak-bapak. Ibu-ibu mah henteu terjaga mata mah. Tapi ibu-ibu susah menjaga mulut. So, bapak-bapak memata, ibu-ibu mulut. Karaos tuh, Bu? Karaosnya. Kakuping. Kakupingnya dia terasa menjaga mulut. Cek ibu-ibu tapi bapak-bapak nu cerewetnya, cerewet. Jadi harus berusaha, berupaya meninggalkan sesuatu yang dilarang, yang akan mengundang azab Allah, murka Allah. Karena Allah tidak menimpakan suatu musibah, suatu bencana bima kasabat aidin nas, karena tangan-tangan manusia. Doharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aidin. Karena tangan-tangan kita, perbuatan-perbuatan kita. Maka perbanyak yaitu beristighfar dan bertobat kepada Allah. Kemudian di ayat ke-6-nya di sini wala tamnun tastaksir. Jadi kita berbuat sesuatu itu jangan taktasir. Ketika beramal mengharapkan sesuatu yang lebih banyak, dan itu mah tidak diminta pun sudah otomatis Allah. Jadi artinya di sini harus lebih tinggi lagi memberikan tadkirah, pelajaran agar kita belajar ikhlas. Harus ikhlas.
Dan semakin ikhlas semakin enak, semakin tidak ikhlas semakin tersiksa. Ketika beramal berbuat, sok ibu melakukan sesuatu, masak dari pagi dengan berbagai upaya yang enak-enak. Pas si bapak sumping, Pak, tuang, jawabnya dengan enak. Si ibu koyong diayap, dipuji, disebut. Muhammad tas makan, tadi ada neraktir. Kemana? Enak sih si ibu. Aduh, tas capek-capek itu iya teu aya bawang, teu aya saleh dibelaan beli heula bulak-balik. Oyong disebat enak. Ternyata jawaban pemegat mah enaknya simple atos. Jadi tapi kalau ikhlas akeun we habak we ku ibu tua bagikeun ka batur. Ulah dibanyurkeun ka si bapak. Jadi harus ikhlas. Kalau semakin ikhlas akan semakin enak. Dan orang yang berbicara ikhlas, yakin, saya ingat ke seorang ibu-ibu yang sudah tua, kerjanya serabutan. Ini nyambung dengan kurban. Dan hidupnya, rumahnya di atas tanah orang lain. Tapi minta izin dulu, mangga pakai. Jadi singkatnya, beberapa bulan sebelum meninggal, ternyata disebutkan gak apa-apa karena ini kebaikan. Ibu Min, ada pengumuman Min, orang lain biasa-biasa punya tidak Min, eta dana Min sudah. Ternyata ketika pas pembagian itu kan ada hak mudohinya Pak, diantarkan teh ke rumah yang 2 kali 3 panggung di tanah orang lain, bisa kurban sapi. Jadi anjeunna teh ya membantu dan serabutan pembantu juga datos sepuh nyebut tidak khusus di seseorang di saha we nu pergi aya nu tersepuh deui hoyong teh batur direncangan. Teras oge aya nama nasi, ngumpulkeun nasi ibu naon? Arwan. Eta. Jadi di poe naon didamelkeun naon? Raginang. Naon eta? Pokoknya tina aron jadi kue. Naon namina? Tina aron. Han? Gendar. Seueur lah bade gendar hiji deui jeung nu amis jadi naon? Pokoknya mah kuanya gitu Bu terus. Tetapi sangat luar biasa di tengah tadi suaminya terus meninggal dan tukang punten sampah. Tetapi luar biasa anjeunna bisa berkurban. Ternyata dengan singkatna akeun we ibu hoyong naon teh kurban tadi. Oh luar biasa mana nabung terus tina eta teh dikumpulkeun sampai bisa nabung dan bisa kurban sapi. Ternyata husnul khatimah. Tidak lama dari kurban itu beberapa bulan kemudian dia meninggal. Insyaallah husnul khatimah. Jadi enak dan ikhlas teu ngarasa ibu kumaha kan sehari-hari lagi kudu kerja tain beas nyimpennya keun we cenah cek engke mah kumaha engke tapi da ibu ke tuang we tiasa luar biasa karena dengan keyakinan dan keikhlasan dia menurut kita mah betapa harus berat itu kan mengeluarkan sementara dia penghasilannya teh 5.000 10.000 saat itu tapi bisa berkurban beberapa bulan beberapa tahun tapi dengan keyakinan keikhlasan dengan ringannya keun wios bismillah. Tadi dengan ikhlas kumaha Allah. Jadi orang yang ikhlas itu akan senang, tenang, ringan. Dan diberikan walataman tansir. Jadi tidak mengeluarkan lebih banyak, tapi Allah akan pasti membalas lebih banyak kepada dia. Terus di ayat ke-7 wali rabbika fasbir
wali rabbika, dan kepada Tuhan fasbir. Ini kunci, kita harus bersabar. As-sabru bi taatillah, sabar itu. As-sabru bil musibah, as-sabru am-maksiatin. Jadi sabar dalam ketaatan, sabar dalam menerima berbagai musibah, berbagai bencana, dan sabar menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Harus dengan ekstra sabar kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan. Dalam ketaatan berkesan pemerintah harus sabar. Sok salat ibu hoyong lami hoyong engal gening 2 menit 1 menit, bahkan 1 menit, 5 menit, 10 menit salat. Jadi salat pun perlu kesabaran, ibadah kita perlu kesabaran. Talabul ilmi perlu kesabaran. Iya lain pak lila deh. Matak malami atau sedikit. Bilih bapak ibu teh sabar. Jadi harus sabar melaksanakan segala sesuatu. Begitupun dengan musibah ini, Ibu. Terang kan di pendidikan mengumumkan Juli. Opsi kedua September. Gede naon Bu? Januari. Harus ekstra sabar dengan berbagai kondisi pemerintahan gitu. Ketidakadilan nampak. Luar biasa ekstra sabar. Tapi sabar bukan berarti diam, harus berdoa dan berusaha bagi orang-orang dengan berbagai kondisi. Ada yang dengan musibah ini bangkit, justru maju. Asalnya dia menaon justru karena sibuk dengan pekerjaan, ini justru di rumah. Tetapi kreatif. Ada saudaranya Bu, naon jualan online ternyata melebihi gajinya biasa. Gini luar biasa. Karena jenna ahli IT komputer ini Pak ahli. Jadi itu mudah-mudahan Ibu dengan tadkirah dan tadabbur ayat ini senantiasa menyadarkan kita agar Allah memberikan kemenangan, memberikan kebangkitan, kesadaran, kejayaan akhirnya kepada diri kita, keluarga kita, dan bagi kaum muslimin, yaitu harus mentauhidkan Allah, mengingatkan, kemudian senantiasa bersih, dan harus siap sanggup meninggalkan berbagai perbuatan dosa, dan harus berupaya yaitu dengan melakukan amal dengan ikhlas dan senantiasa dengan penuh kesabaran, sehingga Allah memberikan pahala yang terbesar kepada kita, memberikan kemenangan, ketenangan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Itu saja, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan. Aqul qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya informasi tambahan Bu, karena saya juga jadi tadi sudah sama MC panitia kurban, ketua panitia kurban, berharap kepada bapak-bapak jamaah ukhuwah baik yang ada di grup atau pintu bisa berkurban, karena kita akan tebarkan ke beberapa daerah pemurtadan, yaitu ke Kuningan yang terdekat di sini, ke Cimenyan, kemudian ke Garut, ke Cianjur Selatan. Itu upaya targetan, namun aya kurbana lamun teu. Terus ke beberapa daerah yang rawan kemiskinan, padat penduduk. Di kita di sini yang padat salah satunya yaitu di Cicadas. Kita sudah maklumi dan sangat mengharapkan jadi uluran kita. Kalau tidak bisa, mungkin insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak sudah berkurban di tempatnya, ada infak atau sedekah kurban. Jadi itu
Tapi kita tidak buat karena ini sebagai inisiatif. Pilih takut ini menjadi sebuah fatwa dalam bentuk kurban, sedekah kurban berarti menjadi sebuah syariah, bukan. Ini mah bentuk upaya yang lain agar tetap bisa membantu, bisa nanti dari sedekah kurban itu menjadi satu kurban seseorang atas nama seseorang, atau juga untuk berbagai pemeliharaan, penyembelihan, termasuk distribusi pengantaran ke beberapa daerah. Insya Allah jadi sesuai syariah akan diberikan kepada saudara-saudara. Dan sistemnya pada tahun ini dengan kondisi ini, di sini paling 1 atau 3 disembelihnya, karena tetap beberapa karyawan, kemudian orang yang bersih-bersih di sekitar Istiqomah dan di lingkungan, kemudian juga pendatang yang sering meminta tetap menyembelih, tapi akan lebih banyak 70% kita keluar. Itu saja sekali lagi, mudah-mudahan dan berharap dari grup ini minimal seberapa sapi Bu? Pada 3 sapi, 2 sapi, 1 sapi, insyaallah. Hatur nuhun sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.